Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Memang tidak henti-hentinya guru gembul itu mengkampanyekan bahwa habaib itu memiliki ajaran sendiri yang mana mereka itu sesat ya. Di dalam perkataannya itu banyak sekali kontradiktif. Ya memang orang yang sedari awal tidak memiliki pola berpikir yang ajak, itu dia tidak menyadari bahwa perkataannya itu terdapat banyak sekali kontradiksi. Jadi tidak usah jauh ya, misalkan melihat satu perkataan hari ini dengan perkataan 3 hari kemarin atau perkataan 3 hari berikutnya. Dari satu sentence ke sentence yang lain, dari satu kalimat ke kalimat yang lain, itu pun akan banyak sekali kontradiksi. Nah, guru gembul ini termasuk orang yang tidak memiliki pola pikir. Dia itu berpikir sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau dia itu merasa paham atas suatu perkara, maka dia anggap pemahamannya itu benar. Apabila dia tidak menyukai atau tidak memahami suatu perkara, maka dia menganggap pemikiran itu salah. Itu yang ada pada diri guru gembul. Sehingga kalau misalkan kita mau pakai madhab ya, ini si guru gembul itu sudah punya madhab sendiri. Nah, video kali ini kita akan melihat guru gembul itu berkolaborasi dengan channel Ngaji Roso. Ngaji Roso ini seingat saya itu channel yang suka mengadvertising pemikiran-pemikirannya Abu Marlo. Yang mana bagi saya orang-orang seperti ini seharusnya tidak membawa-bawa nama Islam. Karena Islam itu adalah sebuah kumpulan qodiyah, sebuah kumpulan ahkam, baik itu ahkam akliyat, atau itu ahkam adiyat, atau itu ahkam syar'iyat, yang mana untuk mengetahui ahkam tersebut memiliki metodologi untuk menggapainya. Nah, mereka itu orang-orang yang hanya kebetulan dilahirkan Islam dengan KTP Islam, yang mereka itu tidak mengetahui nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai keislaman itu tidak bisa difahami tanpa metodologi. Nah, ini supaya kita langsung saja ya kepada video apa yang mau dikatakan sama si guru gembul di dalam video kali ini. Karena setelah apa yang saya lihat, range-nya itu dia cukup luas dan beberapa perkataannya sudah saya kumpulkan untuk direaksi. Kita lihat saja langsung. Jadi sebenarnya ada satu masalah dalam tradisi Islam di mana orang-orang Islam sejak sekitar abad ke-11 sampai ke sini itu sudah menjamur di mana-mana bahwa mereka itu sangat terjebak pada hal-hal yang lisan saja. Jadi kalau dalam tradisi Nabi itu pernah meramalkan bahwa kaum muslimin itu akan berislam hanya lisannya saja. Sebentar ya. Nah ini guru gembul itu apa dia pernah mengkhususkan diri untuk belajar agama atau tidak? Saya rasa dan saya tahu lah dia itu tidak pernah mengkhususkan diri untuk belajar agama. Jadi apakah misalkan guru gembul ini pernah mengkhususkan diri untuk belajar setidaknya yang paling dasar saja ya, untuk mengetahui agama kita dari bahasa aslinya yaitu bahasa Arab. Misalkan dengan belajar jurumiyah, dengan belajar nahwu atau dengan belajar sorof. Kalau dia pernah, berarti kelihatan bodohnya. Pernah belajar kok tidak bisa, berarti kemampuan berpikirnya, kapasitasnya untuk belajar itu sangat terbatas. Kalau nggak pernah, ngapain juga tuh dia itu masuk untuk berusaha memahami agama, nggak bakalan bisa. Agama kita ini memiliki sumber-sumber otoritatif. Kenapa mereka itu otoritatif? Karena mereka itu menghabiskan waktunya memang untuk memahami agama. Nah, di dalam bagian yang ini, si guru gembul itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW meramalkan, begitu itu katanya ya. Ya bukan meramalkan lah, saya agak perhalus sedikit bahasanya, itu menubuahkan bahwa orang-orang Islam itu akan beriman hanya sebatas lisannya saja. Nah, hanya sebatas lisannya ini kemudian oleh si guru gembul ini dipahami sendiri dengan pemahamannya sendiri yang dia sangka pemahamannya itu benar. Bagaimana pemahamannya itu? Kita lanjutkan dulu ya. Dan itu terbukti hari ini. Jadi maksud hanya lisannya saja itu gini. Ketika mereka, orang-orang Islam itu mendapatkan dalil, baik itu Quran maupun Sunnah, maka yang mereka lakukan adalah membacanya, menghafalkannya, menafsirkannya, memperdebatkannya, dan mengulang lagi dari awal. Tidak pernah ada sebentar. Nah itu ya. Jadi
teks itu akhirnya dibaca, kemudian dihafalkan, kemudian ditafsirkan, kemudian diulang lagi dari awal. Nggak seperti itu, Gurgem. Jadi kita ini memiliki gap ya antara kodifikasi pengetahuan dengan sampainya pengetahuan itu. Jadi yang mau gimana lagi? Ini ketidakpahaman Gurgem ya, bahwa bahasa Arab itu memiliki gap yang sangat panjang. Kita tidak usah mengatakan yang sekarang, bahasa Arab yang sekarang itu sudah jelas ya. 15 abad tuh bedanya. Ini perbedaan bahasa Arab dari zaman sahabat saja kepada masa tabi'in itu sudah ada gap. Nah, yang mana memang pada saat itu perpindahan pengetahuan itu tidak dilaksanakan secara tertulis, tetapi dilaksanakan secara lisan. Yang mana pada akhirnya makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak tersampaikan karena mereka itu sedikit banyak memahami bahasa Arab sebagaimana turunnya Al-Quran di dalam bahasa Arab saat itu. Nah, setelah sampai kepada kita, gap itu terasa. Makanya para ulama terdahulu itu mentaklif alat-alat untuk memahami hal itu. Nah, dari pentaklifan itu karena ada gap, makanya terdapat pencabangan atau terdapat perbedaan pendapat di dalam memahami teks itu. Dan memahami teks ini itu adalah bagian yang paling penting, karena tanpa pemahaman yang benar terhadap teks itu, maka kita tidak akan bisa untuk mengamalkan teks itu. Yang mana pada akhirnya nanti kalau orang secara serampangan dia itu katakanlah membaca suatu teks, kemudian dia itu merasa memiliki pemahaman atas teks tersebut atau atas perkataan tersebut, yang mana dia sendiri tidak mentahsin, tidak mentashih, tidak mentahkik pemahamannya atas teks tersebut, kemudian dia serta-merta mengamalkan. Disitulah terjadi banyak sekali pengamalan yang tidak sesuai dengan maksud diturunkannya Al-Quran dan hadis itu sendiri. Memang si Gurgem ini mikirnya gimana kalau misalkan di kita itu banyak teroris, misalkan di kita itu banyak orang-orang yang katakanlah Islam kejawen, di kita itu banyak Islam model si Gurgem sama si Abu Marlo misalkan. Ya, itu terjadi karena keterbatasan mereka di dalam mengakses teks-teks itu sehingga mereka tidak mampu untuk memahaminya. Dan mereka memahaminya hanya sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri, dan tatkala mereka itu mengaplikasikan apa yang mereka pahami, mereka menisbahkan itu kepada agama, yang mana itu salah begitu. Jadi bukan berarti tidak ada tidak ada amalnya. Makanya kenapa disebutkan para ulama? Para ulama itu berkutatnya di dalam ilmu, di dalam pemahaman, di dalam tafsir, itu berkutatnya ulama. Nah, nanti orang awam ini kalau mereka punya kelebihan, kemudian mereka punya kelapangan di dalam waktu, di dalam katakanlah di dalam waktu, kemudian punya kelapangan di dalam materi, mereka bisa mengamalkan apa-apa yang sudah dipahami oleh para ulama. Makanya para ulama itu disebut ulama, bukan amilin. Makanya di kita ada yang namanya alim, ada yang soleh, ada yang namanya abid. Itu macam-macam derajatnya, dan yang paling tinggi itu para ulama karena mereka memang pertama kali berkutat di dalam ilmu dulu, di dalam makna dulu. Nah, kelihatan aja dari sini gobloknya si Gurgem ini begitu ya, kelihatan begonya nih. Aplikasi tidak ada yang seperti itu. Jadi misalkan ada ayat tentang soal kerusakan di langit dan di bumi gitu ya. Ada ayat itu jelas. Ayat itu kutukan buat orang yang merusak alam. Nah, sebentar. Bukan zuharul fasad fil barri wal bahr itu pertama kali dia bukan tentang alam, karena alam itu ya dia bisa dimanfaatkan sebagaimana fungsinya begitu. Jadi zuharul fasad fil barri wal bahr itu dia adalah majaz dari sudah rusaknya manusia karena kekafiran. Nah, ini pada akhirnya coba para ulama menafsirkan satu hal, si Gurgem memaknai dengan hal lain, yang mana pada akhirnya ayat itu nanti diterapkan misalkan contoh kepada orang-orang yang menambang sumber daya alam, atau misalkan yang membebaskan hutan, yang mana padahal dengan aturan tertentu dan dengan kadar tertentu itu hukumnya diperbolehkan. Nah, jadi si Gurgem ini dia kemudian memahami agama dengan cara seperti apa, lewat siapa, kan nggak jelas. Yang mana saya katakan ini sudah memiliki agama sendiri begitu kalau begini caranya.
Tapi ayat itu diperdebatkan, ditafsirkan, tetapi tidak ada yang berupa mengupayakan itu. Dan tidak ada misalkan ulama-ulama yang menganjurkan, ayo kita anti global warming gitu. Nah sebentar, kalau seperti itu berarti si Gurgem yang kurang gaul. Kata siapa? Tidak pernah ada. Nah itu kan qadhiyah salibah ya, kuliah itu. Kalau tidak pernah ada, cukup satu saja yang ada, berarti sudah salah perkataannya. Ya kamu kalau misalkan mau lihat para ulama seperti itu, lihat misalkan seperti Syekh Hamzah Yusuf itu. Itu materi-materi atau tema-tema yang lebih aktual itu beliau suka membahas dan tidak memakai ayat-ayat yang memang sedari awal itu tidak berkaitan dengan hal itu. Itu nanti kaitannya dengan fikih ada ya, bukan dengan ayat-ayat seperti itu. Jadi turunannya bukan dari ayat yang itu, tetapi dari yang lain. Yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu sibuk memperdebatkan tapi tidak pernah langsung mewujud dalam aplikasi, hanya di lisan saja. Nah, karena mereka itu terjebak semuanya hanya di lisan saja, maka istilah sesat dan menyesatkan pun hanya di lisan saja. Jadi kalau ada orang ngebom orang lain, itu belum tentu dia sesat. Tapi ketika ada yang mengatakan bahwa Allah itu duduk di atas aras, nah kalau judulnya kata-kata, itu bisa saling sesat menyesatkan. Sebentar, kata-kata itu kita istidlal dari kata-kata kepada keyakinan. Nah keyakinan ini yang paling penting di dalam agama. Ini keyakinan. Coba yang membedakan kita dengan Nasrani, saya sering mengatakan hal ini ya, dengan Nasrani, dengan Buddha, dengan Hindu. Ini awalnya dari apa? Dari keyakinan. Kalau keyakinannya salah, maka tidak akan ada amal. Ini harus dipahami sama si Gurgem itu. Gurgem jangan bikin agama sendiri kamu itu. Saya mengatakan sekali lagi di dalam Syarah Sahih Muslim pernah dikatakan bahwa ada seorang tabi'in yang mana beliau itu tabi'in ini berdua ya, ini mau mengadukan satu permasalahan kepada Ibnu Umar. Tentang apa? Tentang keyakinan seseorang bahwa perbuatan itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan manusia itu. Itu perbuatan manusia diciptakan oleh manusia itu sendiri, yang mana kita kenal sekarang dengan madhab Qadariyah di dalam akidah begitu. Nah, madhab Qadariyah ini kan mereka keyakinannya bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Ini diadukan kepada Ibnu Umar dan Ibnu Umar mengatakan anna bari'um minhum wa hum bari'un minna. Kata beliau itu apabila orang ini memiliki emas sebanyak gunung Uhud atau sebesar gunung Uhud kemudian disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sedekahnya itu tidak akan diterima begitu. Dari mana ketidakadaan penerimaan itu? Dari akidah yang salah. Nah, tatkala kita mengatakan misalkan Allah di aras itu salah dan lain sebagainya, kemudian kita mengadakan perdebatan di situ, karena memang itu hal yang paling penting di dalam agama. Nah, kalau misalkan ada orang nanti ya yang katakanlah kalau si Gurgem ini berantem sampai keluar bom-bom seperti itu bukan tidak diatur, itu juga diatur ada di dalam ilmu fikih. Lah jadi kok si Gurgem ini ngerasanya jadi apa sih posisinya di dalam agama itu? Kok bisa sampai mengatakan hal sebrutal itu? Makanya coba misalkan cek, ada di Indonesia itu aliran yang namanya Syiah katakanlah, dituding sesat. Apa yang menjadi kesesatan mereka? Adalah karena mereka menolak Abu Bakar dan Umar dalam pernyataan. Jadi ketika mereka berbuat baik sekalipun, ketika mereka berkontribusi terhadap sains sekalipun, aksi-aksi itu diabaikan selama kata-katanya bermasalah. Nah itu bukan kata-katanya bermasalah, i'tiqadnya bermasalah. Dan kalau mau tahu misalkan permasalahan Syiah itu bukan hanya menolak Sidna Abu Bakar dan Sidna Umar. Kita ini di dalam akidah ya mengatakan bahwa orang yang menolak keadaan Sidna Abu Bakar sebagai sahabatnya Rasulullah SAW itu bisa dikatakan kafir karena Sidna Abu Bakar itu disebutkan di dalam Al-Quran meskipun tidak secara nama begitu, tapi dengan dhamir. Nah, adapun Sidna Umar itu kalau misalkan ada orang memang menolak keadaan beliau sebagai sahabatnya Nabi Muhammad SAW, itu ahlul bid'ah saja, mubtadi'. Nah ini pembahasan seperti ini yang penting sebetulnya, yang mana hal-hal partikular seperti ini saya jamin si Gurgem ini tidak memiliki pengetahuan atas hal itu. Dan permasalahan Syiah ini kita mengatakan yang mana dulu, karena kalau misalkan kita ini objektif ya, insaf melihat Syiah itu tidak hanya satu golongan, tetapi Syiah itu banyak golongan, yang mana pada banyak golongan itu memiliki banyak sekali i'tiqad yang berbeda-beda. Nah yang kita bilang sesat 100% itu kan yang Rafidhah itu yang apa? Yang mereka itu menolak atau sampai mengkafirkan orang-orang yang tidak mendukung Sidna Ali menjadi khalifah, bahkan sampai mengkafirkan orang-orang yang mendukung Sidna Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Nah di sini permasalahannya,
Kenapa ini menjadi masalah? Karena tatkala para sahabat itu dikafirkan, maka akan banyak sekali transmisi ilmu yang hilang. Akhirnya transmisi ilmu yang keluar dari para sahabat, misalkan yang kebetulan mendukung Sidna Ali atau yang tidak mendukung Sidna Ali, atau para sahabat yang memang kebetulan membaiat Sidna Abu Bakar, itu hilang di tengah jalan tuh ilmunya. Akhirnya kita katakan konsekuensi hukum yang mereka tentukan juga tidak akan presisi karena sumber pengetahuannya banyak yang hilang. Tatkala sumber pengetahuan ini banyak yang hilang, pada akhirnya mau tidak mau kita mengatakan bahwa Syiah model yang seperti itu sesat. Dan ini bukan hanya di dalam perkataan mereka saja, tetapi di dalam i'tiqad yang mana dikhawatirkan apabila itu ada pada seseorang itu bisa menjadikan dia itu kafir. Jadi sedangkan nanti orang kayak kamu Gurgem ya, itu harus mulai melihat, mentahkik iman kamu sendiri kalau kamu itu memang mengaku sebagai seorang mukmin atau seorang muslim. Karena bisa jadi kamu itu seorang mukmin atau seorang muslim hanya berlandaskan keyakinan kamu saja, tidak ditahkik apakah di sisi Allah itu kamu itu mukmin atau tidak. Dan itulah yang dilaksanakan oleh para ulama ketika misalkan kita membahas tentang Syiah begitu. Itu penting. Kalau misalkan dianggap tidak penting ya kamu masa mau dikatakan udah nggak usah beragama begitu ya, nggak boleh juga saya mengatakan seperti itu. Nah terus apa fungsinya beragama itu kalau tidak mengikuti para ulama dengan manhaj dan madhab yang benar. Begitu. Jadi karakteristik dari orang sesat dan tidak sesat adalah kata-katanya. Ada tiktokers di Indonesia yang dituntut dan akhirnya masuk penjara gara-gara penistaan agama ketika dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim lalu makan babi. Seandainya nggak pakai Bismillah, nggak pakai lisan itu, makan babinya nggak biarkan saja. Nah sebentar ya, makan babi itu nanti keluarnya dari siapa? Kalau dia itu keluarnya dari orang mukmin, maka makan babi doang itu dia hanya maksiat. Kalau dia dari orang kafir dia juga maksiat juga. Cuman memang kita tidak memiliki kewajiban untuk mentahdir dia orang kafir itu karena dari awal sudah kafir, apalagi di negara Indonesia ini. Nah kalau misalkan dia itu makan daging babi sebelumnya membaca bismillah, ini sudah perkara yang memurtadkan, sudah perkara yang mengeluarkan dari agama, dan ini lebih parah daripada zina. Dan kamu Gurgem gak bakalan paham tentang hal-hal seperti ini. Dan ini adalah pembahasannya para alim ulama. Kamu itu tatkala misalkan tidak mempercayai atau tidak mengetahui hal itu, bukan berarti hal itu tidak demikian adanya. Jadi memakan daging babi, hanya memakan daging babi itu satu perkara, memakan daging babi dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim itu perkara lain. Yang satu berhenti di dalam maksiat, yang satu menjadikan murtad. Kalau misalkan kita nanti melazimkan kepada hukum-hukum yang selanjutnya, maksiat itu dia makan daging babi tidak ada hadnya, kalau murtad ini bisa yuktal. Ini masalah besar begitu. Kamu tidak memahami hal ini, tidak menjadikan hal itu salah, dan kamu memahami hal itu tidak menjadikan hal itu benar, apalagi tidak memiliki pola pikir seperti kamu. Jadi kalau misalkan mau tolol itu sendirian aja, jangan bawa-bawa orang kayak gini begitu kan. Itu yang jadi ya seperti yang disampaikan oleh Nabi bahwa kaum muslimin itu pada akhirnya hanya berislam di lisan saja, dan mereka keluar dari agama seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Nah itu kamu Gurgem yang berislam hanya di lisan saja karena kamu itu nggak tahu hakikatul Islam itu apa. Coba kalau misalkan ya Gurgem itu disuruh mentakrif lah, mencari esensi dari iman ya. Esensi iman itu apa? Itu penting. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak mengetahui esensi satu perkara, maka kita tidak akan bisa mendatangkan perkara itu. Kalau misalkan kita ini disuruh untuk katakanlah kita ini disuruh untuk meneliti suatu perkara, tetapi kita tidak mengerti apa itu penelitian, maka kita tidak akan bisa untuk melaksanakan penelitian. Kemudian kita misalkan disuruh untuk sholat nih, tapi kita tidak tahu esensi dari sholat itu apa yang menjadikan sholat itu sholat, tidak tahu syarat rukun dan yang membatalkannya, maka kita tidak akan bisa untuk mengerjakan sholat. Iman pun demikian. Kalau misalkan kita tidak mengetahui esensi daripada iman, maka kamu tidak akan bisa mempunyai iman. Nah si Gurgem ini kan gak bakalan tahu, saya mah yakin 100% gak bakalan tahu dia itu, minimalnya waktu dia lagi ngomong ini ya, apa sih sebetulnya hakikatul iman itu, bagaimana keadaan hati itu bisa disebut iman tatkala dia itu beriman, gak bakalan tahu. Makanya dia itu gak bakalan pernah tahu apakah dia itu sudah keluar dari agama atau tidak. Jadi tatkala mengatakan misalkan seorang muslim itu dia akan berislam hanya pada lisannya saja, itu sih Gurgem bukan orang lain begitu. Tatkala mengatakan bahwa paginya mukmin sorenya kafir, itu bukan siapa-siapa, itu dirinya sendiri. Ya karena memang ya ini seperti inilah, mau apa kita katakan ini agama apa yang macam seperti ini begitu. Si agama apa? Kencang banget keluar dari agamanya itu.
Begitu. Nah itu dirinya itu yang seperti itu ya. Naudzubillahi min dzalik. Ya cuman alhamdulillah lah kalau saya bukan mufti ya. Ini cuman apa namanya melihat ada juz'iyat di dalam kuliatnya. Ini kalau kuliatnya sama si Gurgem ini sudah masuk semua begitu. Dia itu menafikan ilmu loh, menafikan ilmu. Jadi thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Thalabul ilmi, ilmunya itu pakai alif lam. Itu alif lamnya imma lil ahdi. Itu lil ahdi itu. Ilmu apa? Ilmu syariat, ilmu syara. Ilmu syara itu ada cara mendapatkannya, dari mana mendapatkannya, dan metodologi mendapatkannya. Gurgem ini nggak pernah menempuh hal itu. Karena kalau misalkan dia pernah menempuh hal itu, kemudian hasilnya seperti ini, ya gobloknya keterlaluan begitu. Kalau misalkan belum pernah kemudian ngomong-ngomong seperti itu, ya itu sudah bukan agama Islam lagi. Ini berbahayanya tuh. Tidak menyerang Ba'alawi. Saya tuh menyerang oknum Ba'alawi. Jadi maksudnya kalau ada dari Sebentar, nah, coba lihat ini kita garis bawahi ya. Saya tidak menyerang Ba'alwi, saya ini menyerang oknum Ba'alwi. Ini nanti di depan langsung ada menisbahkan suatu perkara kepada Ba'alwi mutlakon begitu. Kontradiksi nanti ini. Ba'alawi itu klan ya. Kalau misalkan saya menyerang mereka ya berarti saya itu rasis. Tapi saya tidak pernah menyerang Ibu Najwa Shihab misalkan, tidak pernah menyerang Habib Ja'far. Saya nggak pernah. Justru kan ada masalah di Najwa Shihab, ada masalah kalau misalkan yang bersangkutan ini tidak meyakini memakai kerudung itu, memakai hijab itu wajib, itu masalah tuh. Dan itu sudah jadi perbincangan para ulama ya. Tatkala Pak Prof Quraisy Shihab itu mengatakan, atau saya tidak tahu beliau itu mengatakan secara sharih atau tidak. Cuman dari yang keluar dari anaknya yaitu Najwa Shihab itu kan tidak berkerudung tuh. Dan itu bisa istihlal kan, bisa menganggap halal tidak berkerudung. Itu masalah besar. Justru itu masalah. Nah kalau misalkan si Gurgem ini kan tidak melihat itu bermasalah, karena Najwa Shihab itu ya memang sedikit katakanlah sedikit sekuler. Saya tidak mau membicarakan beliau lah ya, cuman yang terlihat memang seperti itu. Kemudian siapa tadi, Habib Ja'far misalkan. Habib Ja'far itu kan bermasalah juga. Saya sudah melihat permasalahannya. Yang kita lihat secara Asy'ariyah Maturidiyah atau secara Ahlus Sunnah dia bermasalah, sama si Gurgem disebut itu tidak bermasalah. Jadi nanti permasalahannya imma dengan oknum habaib sebagaimana diyakini oleh si Gurgem, atau memang permasalahan si Gurgem ini dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Serang mereka yang namanya asgaf yang jadi pengacara itu, saya nggak berani serang mereka. Saya itu menyerang pihak-pihak yang menyalahgunakan silsilah nasab mereka dan mengklaim bahwa mereka itu memiliki otoritas ilahiyah, yaitu yang saya serang. Dan serangan itu sebentar, tidak ada yang mengklaim otoritas ilahiyah, itu tidak ada. Nah ini kesalahan membaca juga dari Gurgem. Tunjukkan kepada saya Habib mana yang menunjukkan dirinya itu memiliki otoritas ilahiyah dari sumber primernya, bukan dari kata orang. Si Gurgem ini nanti pada akhirnya cuman mendengar kabar-kabar yang memang santer diucapkan sama si Mukimad pan begitu, atau misalkan dia itu memahami perkara dari perkataan yang dia tidak memahaminya secara utuh, sehingga dia itu memiliki memiliki sangkaan bahwa ada beberapa habaib itu yang mengklaim otoritas ilahiyah. Nggak bakalan ada, meskipun itu oknum, nggak bakalan ada. Kan hanya saya ajukan kepada Ba'alawi. Saya serang orang-orang NU, orang-orang Wahabi dengan cara yang sama. Barusan saya bikin video itu juga saya menyerang dalam tanda kutip orang-orang Wahabi, kalau Wahabi yang dimaksud itu menggunakan otoritasnya untuk menghakimi pihak lain. Nah sebentar. Habib. Ya kalau orang-orang Wahabi itu bermasalah. Jadi gini, kalau misalkan kamu itu Gurgem menjadikan diri kamu sebagai patokan kebenaran, nah kamu yang sudah memiliki klaim otoritas ketuhanan, kamu itu kok lempar batu sembunyi tangan. Siapa yang punya otoritas kebenaran itu kalau begitu? Nah ini kan begini, kamu itu kalau mau mengkritik suatu kelompok atau mau mengkritik seseorang atau mau mengkritik suatu hukum, itu harus memiliki metodologi. Dari sisi apa? Lah kamu itu kayak yang benar aja, Wahabi dikritik, kemudian NU dikritik, semua dikritik lah, terus yang benar cuma kamu begitu. Ya, makanya kalau nih yang dikritik itu tidak boleh golongan, yang dikritik itu apa-apa yang keluar darinya, yang berbentuk proposisi-proposisi, itu yang dikritik itu. Jadi tatkala misalkan orang Nasrani ya mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan, yang kita kritik sudah berhenti di situ dulu. Isa itu adalah anak Tuhan, ini adalah salah dengan landasan bla 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 bla. Tidak membicarakan Nasrani secara utuh atau orang itu secara keseluruhan begitu, tidak. Nanti ada keluar lagi perkara yang lain, misalkan bahwa Bible ini adalah tulisan Yesus begitu. Nah kita juga ada kritik lagi di situ. Itu satu lagi perkara. Kemudian lanjut lagi pada perkara yang lain satu-satu. Tidak mengkritik itu kepada
satu kelompok atau satu orang secara utuh. Tidak demikian. Kalau misalkan si gembul ini pada akhirnya ini dikritik, itu dikritik, ini dikritik, itu dikritik dengan patokan kebenaran dirinya, maka yang sudah memiliki otoritas ketuhanan itu ya dia sendiri, si Gurgem sendiri. Nah, para ulama itu sering mengkritik. Memang ini kan dialektika, dialektika pemikiran ya. Tadi si Gurgem sendiri ngomong tuh bahwa dari pola pikirnya sendiri, bahwa yang namanya orang muslim itu di akhir zaman sebagaimana nubuahnya Nabi Muhammad SAW, Islamnya cuma di mulut. Ya kerjaan dia juga cuma ngeritik kok. Begitu, nggak lebih baik daripada orang yang dia sangkakan salah. Kan kata dia para ulama itu omon-omon doang begitu ya. Para ulama itu omon-omon doang karena mereka itu cuma mentafsiri. Lah kerjanya segurung apa? Kan sama ngomong juga begitu. Ya, itu kan harusnya omongannya balik ke dirinya sendiri, telan tuh lidah sendiri Gurgem. Kalau misalkan kamu itu melihat bahwa kerjaan para ulama seperti itu jelek, terus ngapain kamu tukang kurta kritik sana sini? Yang mana kritikan kamu itu tidak lebih baik daripada kritikannya para ulama, karena para ulama itu tatkala mereka mengkritik qadiyah. Yang mana apabila qadiyah itu atau proposisi itu ada pada suatu kelompok, maka akan kena kritikan itu kepada satu kelompok dalam hal partikular tertentu itu saja. Misalkan kita nih tatkala mengkritik Wahabi, itu terus-terusan kritiknya itu di dalam keyakinan mereka bahwa Allah itu di arsy, bahwa Allah itu punya tangan, punya kaki dan lain sebagainya. Dalam keadaan mereka itu menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kritik, bukan Wahabi secara utuh. Nanti misalkan ada lagi nih Wahabi ini mengatakan yang namanya ziarah kubur itu bid'ah haram. Kita kritik lagi di situ. Itu satu-satu, dan itu para ulama, dan para ulama ini mengeluarkan sumber-sumber yang otoritatif dan tafsir-tafsir yang otoritatif atas kritikan mereka. Lah kamu Gurgem, ya omon-omon doang, kritik sana kritik sini tanpa landasan kritik yang jelas, tanpa ta'rif yang jelas, tanpa lawazim yang jelas. Kamu hanya mengkritik atas apa yang kamu pahami dan kamu yakini itu salah, yang mana pada dirinya belum tentu itu salah, dan kamu tidak bisa membuktikan secara ilmiah itu salah karena kamu pun dari awal tidak paham patokan ilmiah di dalam agama itu apa. Jadi saya rasa ya si Gurgem ini ya sudah dari dulu saya katakan udahlah ya, si Gurgem yang ngomong terus ya kita counter terus begitu ya, biar kelihatan gobloknya. Cuman ya orang-orang nggak bakalan ngelihat gobloknya, soalnya sama-sama gobloknya juga sama si Gurgem ini begitu, sama-sama tidak memiliki fondasi agama yang baik, tidak memiliki fondasi agama yang benar, yang mana mereka itu jangankan untuk beragama yang baik yang benar, mungkin ya sholat yang sah pun mereka nggak punya. Itu mah sudah agak bisa dipastikan lah orang kayak si Gurgem ini. Ya entah kalau si Abu Marlo, cuman saya yakin juga enggak. Ini mah keyakinan ya, zon, walabatul zon. Dia juga enggak punya. Jadi jangankan berkata-kata tentang masalah agama di dalam perkara-perkara yang dakik, perkara yang fardu ain saja mereka itu tidak selesai. Dan apabila orang-orang seperti ini sudah mulai banyak didengarkan, ya selamat membawa kebodohan sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan terhadap orang-orang mukmin. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.